Halo, selamat datang di channel YouTube kami, Physics Corner. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas cara mengerjakan soal-soal fisika SBMPTN tanpa menggunakan rumus, tanpa coret-coretan. Oke, langsung aja, tapi sebelum itu tekan tombol subscribe dulu dan like video ini ya supaya terbangun channel ini demi kemaslahatan umat ya. Yang subscribe saya doakan kalian bisa masuk perguruan tinggi negeri sesuai dengan yang kalian idam-idamkan. ITB, UI, UGM, UNPAD, ataupun ITS. Oke, kita mulai langsung ke fisika. Oke, langsung aja. Subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Subscribe dulu. Oke, nomor 16. Silakan baca dulu. Ya, sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas di sebuah planet dengan percepatan gravitasi tetap. Kecepatan peluru ditunjukkan oleh grafik seperti pada gambar. Pernyataan yang benar adalah peluru mencapai posisi tertinggi sebesar 160 meter. Kita lihat posisi tertinggi sama dengan jarak sama dengan luas area ini. Kalau kita lihat luas area ini 4 pada sumbu X dan Y 40, maka setengah dari 4, 2 kali 40 jadi 80. Jawaban 160 meter ini adalah jawaban yang salah. Oke, perpindahan peluru selama selang waktu 0-8 detik adalah 160. Tidak ada perpindahan karena dia jatuh lagi ke bawah, artinya pada posisi balik lagi. Kelajuan peluru kembali mencapai titik penembakan adalah 0 meter per second. Bukan. Ya. Di titik penembakan lagi bisa kita lihat ini min 40, artinya dia memiliki kecepatan 40 tapi dalam arah yang berlawanan. Option D, panjang lintasan peluru selang waktu 2-6 adalah 40 meter. Oh ya, kita nggak tahu ya. Tapi bisa kita lihat kalau ini 80 ya, kemungkinan ini adalah 60 dan ini 20 ya. Kalau ini 20, ini 20, kita tambahkan jadi 40 meter. Bisa dimungkinkan jawabannya adalah D kalau E ini salah. Ya, oke. Percepatan rata-rata partikel pada selang waktu 0-8 adalah min 5. Bukan. Percepatan gravitasi di sini adalah min 10 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya adalah D. Ya. Cukup 1 menit mengerjakan satu soal. Subscribe, like, jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang ya. Nomor 17. Kita akan kerjakan soal nomor 17 tanpa coret-coretan. Oke. Sebuah lemari besi dengan berat 300 Newton. Awalnya dalam keadaan diam, ditarik oleh sebuah gaya ram membentuk sudut theta di atas garis mendatar cos theta 3/5. Apabila koefisien gesekan statik dan kinetik lemari besi dan lantai berturut-turut 0,5 dan 0,4, gaya gesek kinetik yang bekerja pada lemari besi adalah 72 Newton. Dan besar percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Maka percepatan lemari dan gaya menarik lemari besi tersebut adalah berapa berturut-turut? Ya, kalian perhatikan A, B, C, D, E. Ada kesamaan, ada perbedaan kah di sana? Ya, kalian bisa lihat ini 18/30, 18/30, 18/30 atau 00. Jadi sebenarnya ada dua opsi. Bergerak dengan kecepatan segini, bergerak atau diam dengan percepatan ini. Ya. Nah, sekarang masalah kalau dia bilang kinetis itu berarti bergerak. Oke. Jadi dengan kata lain kita nggak perlu menentukan berapa percepatan di sana. Percepatan udah kita jadikan ini 18/30 ya.
karena kinetis. Nah, sekarang berapa F-nya itu? Benda horizontal ditarik berarti A, kemudian ada sudut berarti F cos, dikurang gaya gesek sama dengan MA. Gaya gesek kita udah punya 72. MA, nah MA itu kita juga udah punya. M dari sini 300 Newton, ini sama dengan 30 kg. Kita kali dengan 18 per 30, jadi sama dengan 18. Artinya F cos dikurang 72 itu sama dengan 18. Atau F cos itu 72 tambah 18. 72 tambah 18 adalah, ya, kita lihat aja, 72 tambah, iya 90. Nah, dibagi cos. Cosnya adalah 0,6. Nah, 150. Jadi jawabannya ini 150 dengan percepatan 18 per 30 tanpa coret-coretan. Jangan lupa untuk subscribe sekarang, tekan tombol subscribe. Dan kita lihat nomor 18 tanpa coret-coretan. Oke, bola kaki bermasa 0,4 kg yang bergerak dengan kelajuan 10 meter per second melayang sejajar sumbu horizontal, ditendang oleh seorang pemain sehingga berubah arah, ya, 30 derajat dari arah semula melambung ke atas dengan kelajuan V. Jika diasumsikan bahwa waktu tumbukan 0,01 second dan komponen gaya yang diberikan oleh pemain tersebut terhadap bola dalam arah vertikal 346 Newton, maka nilai V sama dengan berapa? Oke, gini. Ada gaya, ada waktu, itu impuls. Ini 346 gaya dikali waktu 0,01 itu impuls jadi 3,46. Nah, kita lihat ya, 3,46. Kemudian diapain? Kita bagi dengan massa. Kita bagi dengan 0,48. Ya, 8. Kemudian diapakan lagi? Nah, kita lihat 30 di sini dalam arah horizontal, berarti ke arah vertikal nilainya sin. Sin dari 30 setengah. Kita bagi dengan setengah, atau sama aja dengan kita kali 2. 17,3. Jadi jawabannya 17,3. Tanpa rumus, ya. 19, jangan lupa untuk subscribe sekarang, tekan tombol like, ya, tekan tombol subscribe untuk membangun channel ini. 19 silakan baca. Oke. Elevator pada sebuah bangunan dirancang agar dapat mengangkat beban dengan percepatan 2,5 meter per second kuadrat. Elevator tersebut menggunakan kawat dengan panjang 10 meter. Luas penampang 4 kali 10 pangkat min 5 meter persegi dan modulus yang 1,25 kali 10 pangkat min 12 Newton per meter persegi. Untuk alasan keamanan, regangan disyaratkan lebih kecil dari 2,010 pangkat min 4. Percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat. Beban maksimum termasuk massa elevator yang masih aman diangkat adalah berapa?
yang masih aman diangkat. Berapa total masanya? Oke, kita tahu modulus yang itu stress per strain. Kita akan selesaikan dalam waktu kurang lebih 2 menit insya Allah. Strain kita lihat. Dari strain aja, kita punya modal 10 meter dan 2,09. Kita bagi 2 per 10, 0,2 ya. 0,2. Oke. 0,2, oh sorry. 0,2 itu strainnya. Kita kali dengan modulus yang 1,25. Strain masih 10 pangkat min 4 ya. Kita kali dengan 1,25. 0,25. 0,25 pangkatnya 12 kurang 4. Pangkatnya adalah 8. Ya. Itu adalah modulus yang dikali strain. Artinya ini adalah stress. Stress itu F per A. Untuk dapat F, berarti kita kali A. Kalilah dengan 4. Ya. Kita kali dengan 4. Hasilnya adalah 1. 1, tapi pangkatnya tadi 8, ya. Sekarang dikurang 5. 3. 1 kali 10 pangkat 3 artinya 1000. Betul. Jadi kalau kita kali 1000 ya 1000 ya 1000. Ini adalah F-nya. Ya, oke. Tali ke atas elevator itu sebenarnya F yang dikurangi beban. F dikurangi mg sama dengan ma. F dikurang mg sama dengan ma. F sama dengan mg plus ma. F sama dengan mg ditambah a. G ditambah A adalah 10 ditambah 2,5. Artinya berapa? 12,5. Kita bagilah dengan 12,5. 80. Artinya yang aman-aman adalah sekitar 80. Amannya berapa? Ya di bawah ini, kalau di atas itu nggak mungkin. Yang masih aman adalah 78 ya. Lebih aman lagi 74. 82 enggak. Seperti itu. Oke, subscribe dan like. Tolong tekan tombol subscribe ya untuk membantu channel ini. Kemudian kita akan lihat nomor 20 ya. Abaikan nomor 17 dan 18 karena sudah kita isi. Silakan baca dulu 1-2 menit. Oke, 20. Sebuah semprotan nyamuk tersusun atas pipa vertikal yang tercelup dalam cairan anti nyamuk dan pipa horizontal yang terselubung dengan piston. Panjang bagian pipa vertikal yang berada di atas cairan adalah L dengan luas penampang A. Diketahui massa jenis cairan ρ, massa jenis udara lah U. Agar cairan anti nyamuk yang dapat keluar dari pipa vertikal, maka kecepatan minimum aliran udara yang keluar dari pipa horizontal adalah berapa? Atau formulanya apa? Kalau kita bikin panjang lebar bisa panjang lebar. Ini adalah tentang hukum Bernoulli atau Bernoulli equation, persamaan Bernoulli. Tapi mudah aja, gini aja lah. Kalian ingat kalau kecepatan itu, kecepatan universal adalah akar 2GH. Muncullah ada angka 2. 2 itu di atas ya, yang dibagi. Maka bisa kalian lihat angka 2 yang di atas adalah B ataupun A. Nah, sekarang yang ini apa? L ini adalah H ya. Jadi 2GL. Nah, pembaginya rho per rho. Tapi yang mana? Adik yang atas itu U atau yang di bawah rho 2? Nah, kita lihat V ini di udara, berpihak di udara, itu maka harusnya pengali terhadap ini. Setengah rho V kuadrat. Karena di udara, maka pembaginya adalah rho udara.
bukan rho cairan, ya. Artinya berarti jawabannya adalah yang betul, yang A. Sebenarnya tanpa membaca rumus sudah terdetek jawabannya, ya, sudah terdetek jawabannya. Jadi nggak perlu 1 menit, hanya sekian detik untuk mengerjakan ini. Oke, tekan tombol subscribe dan like, ya. Dan kalian bisa memberikan komen apapun, ya, terkait dengan soal SBMPTN. Kurang lebih saya pengalaman mengajar soal SBMPTN 20 tahun di bimbel yang cukup terkenal di Jakarta ataupun Jabodetabek, ya. Oke, tekan tombol subscribe dan like. Kita akan menuju nomor 21, mengerjakan soal fisika tanpa coret-coretan. Silakan baca nomor 21. Oke, nomor 21. Kalor 400 kJ diserap oleh es dengan massa 1 kg, suhu minus 10 Celcius. Kalor jenis es 2000 dan kalor lebur es 340. Massa air yang terbentuk setelah terjadi kesetimbangan termal adalah berapa? Massa air yang sudah mencair itu berapa? Berapa kilogram? Dia ngasih 400 kJ. Gini, ya. Air dari es yang minus 10 itu naik dulu ke 0 derajat. Naik itu menggunakan MC delta T. Jadi, M-nya 1, C-nya 2000, delta T-nya 10. Jadi 20.000 atau 20 kJ. Sisa berapa? Dari 400 dikurang 20, sisa 180 kJ. Nah, kalor lebur es katanya 34. 180 dibagi 34, 340 kan setengah. Iya, betul, jawabannya adalah setengah kilogram. Gak perlu coretan, gak perlu rumus. Ya. Tekan tombol subscribe, tekan tombol like, dan berikan komen. Saya doakan yang subscribe, yang like, dan komen diterima di Teknik Informatika ITB ataupun lulus perguruan tinggi favorit kalian. Ya. Silakan nomor 22 bisa kalian baca, ya. Oke. Dalam 2 siklusnya, sebuah mesin ril menyerap kalor dari reservoir T1 sebanyak 2500 Joule. 2 siklusnya, ya. Kalor yang dibuang oleh ke reservoir yang lebih dingin adalah T2 dalam satu siklusnya 750 Joule. Pernyataan yang benar adalah bagaimana? Oke, bisa kalian lihat ini ada kesamaan nih. Ya, kesamaan ABCD-nya. Tinggal bedanya di sini. Ini sebenarnya efisiensi, ya, kalau kalian tahu. Nah, sekarang efisiensi itu apa? Efisiensi itu kan yang dipakai dibagi dengan yang awalnya berapa. Yang dipakai itu usaha. Usaha itu adalah selisih, ya. Jadi 2500 ini, ya, itu 2 kali siklus, kita bagi 2. Nah, kemudian kita kurangkan dengan 750 itu sebagai usaha. Jadi dikurang 750. Nah, itu adalah energi yang kita pakai, 500 Joule. Efisiensi adalah si 500 ini kita bagi dengan yang satu siklus tadi,
kita bagi dengan 1250, 0,4. Desimalnya 0,4. Pecahannya adalah 4/10, 2/5. Kalian lihatlah 2/5 di sini. Oh, ternyata banyak. Ya, banyak betul. Ini efisiensi adalah sama dengan atau kurang dari. Kenapa kurang dari? Karena kalau terus berlanjut siklus ini, maka efisiensinya akan menurun. Seperti kita menggunakan mesin lama-kelamaan juga akan rusak. Betul, efisiensinya menurun. Sehingga ini kurang dari atau sama dengan. Awalnya 2/5, lama-lama jadi kurang dari 2/5. Jadi jawabannya adalah E. Tanpa rumus, tanpa coret-coretan. Solusi Smart Fisika. Kalian bisa cari buku ini. Ini adalah buku bikinan saya, buatan saya, Solusi Smart Fisika tahun 2015. Ya, jangan lupa untuk subscribe ya sekarang. Saya doakan yang subscribe bisa diterima di perguruan tinggi favorit ya. UI, UTB, UGM, Unpad, Undip, ITS. Oke, nomor 23. Silakan baca dulu. Ya, seutas tali yang tipis disambung dengan tali yang lebih tebal. Kemudian diikatkan pada tembok yang kokoh seperti pada gambar. Jika pada salah satu ujung tali tipis diberi gangguan, maka terjadi perlambatan gelombang ke arah kanan. Pada saat di A. Logik aja ini. Kalau gelombang seperti itu, satu tali tipis, satu tali tebal, nanti dia akan ngebalik lagi, tapi ngebaliknya itu nggak sepenuhnya, nggak sama persis, tapi terserap oleh tali yang tebal. Jadi sebagian gelombang diteruskan. Nah, ada dua, A dan C. Coba lihat yang A, dan sebagian dipantulkan dengan fase sama dengan gelombang datang. Dan sebagian dipantulkan. Nah, kita nggak tahu fasenya sama atau enggak, karena ini terserap, ya, terserap. Kalau fase sama, artinya panjang gelombangnya adalah sama. Jadi kita nggak bisa membuat ini fasenya sama. Artinya ini ya umum-umum saja, jawabannya adalah ini. Sebagian dipantulkan. Dipantulkan walau alam, tidak ada yang tahu seberapa tebal energi, seberapa tebal tali itu, dan berapa amplitudonya. Harus ada parameter di sana. Oke. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Subscribe. Saya doakan kalian bisa masuk perguruan tinggi negeri sesuai dengan yang Anda cita-citakan. Nomor 24 silakan dibaca. Iya. Dua kawat persegi panjang ditempatkan seperti pada gambar. Apabila arus listrik I pada kawat luar mengalir berlawanan dengan arah jarum jam dan berkurang, maka arus listrik induksi pada kawat dalam akan. Oke. Gunakan kaidah Oersted, cross dan dot. Di sebelah kanan I itu cross ya. Atas cross, samping kiri cross, samping bawah juga cross. Tapi di dalam itu dot semua. Ya. Nah, kalau dot berarti posisi tangan kita akan berbalik. Kalau posisikan jempol berada di kawat dalam. Berbalik artinya arusnya juga berbalik.
Kalau yang di luar berlawanan arah jarum jam, maka yang di dalam adalah searah jarum jam. Terus bagaimana, mengecil atau membesar? Ya mengecil. Kenapa? Karena semakin jauh induksinya. Artinya kalau ini reversible, dia ada arus tapi arusnya mengalami pelemahan. Ya, jadi mengalir searah jarum jam dan mengecil. Jawabannya adalah A. Jangan lupa untuk subscribe ya, subscribe di channel ini untuk mendukung channel ini tetap maju. Semoga ini bisa membantu kalian ataupun nantinya adik-adik kalian yang akan menempuh ujian perguruan tinggi negeri. Saya doakan, kita doakan semuanya kalian bisa masuk perguruan tinggi negeri sesuai yang diidamkan ya. Masuk teknik industri, teknik sipil, masuk MIPA, masuk peternakan, pertanian, ataupun jurusan-jurusan favorit yang kalian idamkan. Tekan tombol subscribe. Oke, sekarang 25, silakan baca nomor 25. Ya. Sumber arus bolak-balik memiliki amplitudo tegangan 200 volt, frekuensi 25 Hz, mengalir melalui hambatan R, 200 ohm, dan kapasitor C 100 per V mikrofarad yang disusun seri. Kuat arus melalui kapasitor adalah berapa? Oke, di rangkai seri berarti arusnya sama saja sebenarnya. Arus di R ataupun arus di V, arus di C. Artinya I ini adalah V per Z ya, impedansi. Impedansi adalah nilai Pythagoras antara R dengan reaktansi kapasitif. Reaktansi kapasitif itu 1 per omega C. Omega itu 2 PF. 2 kali 25, 50. 50 V kali C 100 ya, V-nya hilang. 100 kali 50 ribu. 50 ribu posisi di bawah ya, dan kita masih ada mikrofarad. Mikro itu sejuta. Sejuta dibagi 50.000, 200, berarti XC itu 200. Nah, 200 Pythagoras dengan 200. 200 akar 2. Betul. Itu Z ya, 200 akar 2. Z 200 akar 2. I adalah V per Z. 200 dibagi 200 akar 2 sama dengan 1 per akar 2. Jadi sama dengan setengah akar 2. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti ya. Mudah-mudahan kalian mengerti. Jadi menghitung XC, XC-nya tuh dapat 200. Dari XC dan R dapat impedansi. Impedansi 200 akar 2. Karena Pythagoras antara 200 dengan 200. Jadi 200 akar 2. I sama dengan V per Z. 200 dibagi 200 akar 2. 1 per akar 2. 1 per akar 2 adalah setengah akar 2. Nah itu. Tanpa coret-coretan. Karena saya kalau bikin coret-coretan di sini agak susah juga. Tiknya ya. Insya Allah suatu saat saya bisa menjelaskan lewat papan tulis atau kalian bisa lihat beberapa contoh pengerjaan soal-soal fisika di channel ini ya. Ada beberapa soal tentang SIMAK UI, tentang UM UGM ya, tapi karena channel ini masih baru sehingga masih sedikit yang nonton. Saya berharap kalian bisa menonton ini dan kita sama-sama memberikan kemanfaatannya. Channel ini berkembang oleh subscribe kalian dan kalian bisa menimba manfaat dari channel ini. Jadi
please tolong untuk subscribe. Oke, nomor 26 silakan baca. Iya. Sebuah benda pada suhu T memancarkan radiasi termal yang dengan panjang gelombang bervariasi. Radiasi dengan panjang gelombang 580 mikrometer. Memiliki intensitas maksimum. Ya. Jika suhu benda dinaikkan 2T, maka panjang gelombang radiasi intensitas maksimum berubah menjadi berapa? Oke. Hukum pergeseran Wien, ya. Lambda kali T bernilai konstan. Atau lambda itu berbanding terbalik dengan suhu. Ya, jadi artinya kalau suhunya naik, lambdanya harus turun. Naik berapa lipatnya? 2, berarti turunnya jadi setengahnya. Iya, betul. Jadi lambdanya setengah dari 580. 290. Ya, jadi jawabannya C. Mudah sekali ya, tidak sampai 1 menit sebenarnya ketika kalian mengetahui konsep ini ya. Saya sampaikan ini mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian ya. Channel ini dibangun juga bukan untuk sesuatu yang sifatnya profit, tapi ini adalah dari asas kemanfaatan ya. Saya memiliki sedikit ilmu tentang fisika, bagaimana menyelesaikan soal-soal SBMPTN, soal SIMAK UI, soal UMGM ya. Tapi kemudian karena bimbel dengan adanya pandemik ini, virus corona dan sebagainya, akhirnya saya mencoba untuk menyampaikan hal ini di dunia virtual ya, berharap semoga ada kemanfaatan. Oleh karena itu, saya minta kalian untuk bisa subscribe, ajak teman untuk subscribe juga, ajak teman untuk melihat video ini. Ya, semoga ini manfaat ya. Saya doakan kalian benar-benar masuk perguruan tinggi negeri yang kalian dambakan. Amin. Nomor 27 bisa kalian baca. Ya. Iya, nomor 27. Sebenarnya tanpa membaca saya bisa langsung menjawab soalnya ya. Kita lihat gini. Baik, saya baca aja dulu. Seorang pengamat yang berada pada sebuah pesawat yang berjarak ya, bergerak melihat sebuah tongkat dengan panjang 100 meter yang berada di tanah. Jika hasil pengukuran pengamat ini ternyata 20% lebih pendek dari yang sebenarnya, maka kecepatan gerak pesawat tersebut adalah, ya, jawabannya itu 0,6 C. Kenapa? Gini. Ini 20% dari 100 adalah 80%. Ya, 80% itu artinya 0,8. Di Pitagoras 0,8, temannya adalah 0,6. Ya. Jadi tanpa kita ragu ini jawabannya adalah 0,6. Pembuktiannya bagaimana? Pembuktiannya adalah kontraksi panjang itu L sama dengan L0 dikali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, L dibagi L0 itu yang 80% tadi, atau 0,8. Nah, 0,8 sama dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kita kuadratkan 0,64. 1 dikurang 0,64, 0,36. 0,36 itu dalam bentuk V kuadrat per C kuadrat. Artinya harus kita akar. Di akar jadi 0,6. V per C adalah 0,6. Maka V sama dengan 0,6 C. Nah gitu. Semua tanpa panjang lebar kita bisa langsung menjawabnya. Nggak sampai satu detik ya. Baik. Selanjutnya nomor 28 bisa kalian lihat ya. Ya, dan baca. Sambil melihat dan baca, tolong yang belum subscribe untuk klik subscribe ini, klik tombol like, klik tombol lonceng ya.
dan ajak teman kalian untuk menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat ya, dan kalian bisa membuka video-video lain bagaimana cara menyelesaikan soal-soal fisika, SBMPTN, UM-UGM, SIMAK UI, ataupun soal-soal zaman dulu ya. Insya Allah suatu saat jika ada kesempatan saya akan berikan tutorialnya bagaimana menyelesaikan soal-soal fisika secara cepat ya. Ya, nomor 28. 4 muatan plus Q dan 2 muatan min Q disusun membentuk konfigurasi seperti gambar. Medan listrik E di titik P tidak sama dengan 0. Baik. Ini langsung saya jawab benar saja ya. Saya sebelum membuat video ini saya cek dulu. Saya tulis aja supaya gampang ketika pembuatan video. Jawaban ini benar. Mengapa benar ya? Kalian lihat medan listriknya. Medan listrik diakibatkan ini saling meniadakan. Plus Q dengan plus Q di sini meniadakan. Plus Q dengan plus Q ini juga meniadakan. Min Q juga meniadakan. Walaupun dalam arah yang berbeda. Kalau positif menjauh dia kan, kalau negatif ke arah dia. Tapi akhirnya di titik P ini arah kedua vektor gaya itu berlawanan arah sehingga resultanya akan sama dengan 0. Betul. Jadi jawaban atas adalah benar. Kemudian sebabnya, nah, potensial di listrik V di titik P tidak sama dengan 0. Ya, betul. Kenapa? Potensial itu adalah skalar. Kita lihat ya, V itu kaki per R. Yang positif ini ada 1, 2, 3, 4. 4 kaki per R. Yang negatif ada 2. Dikurang 2 kaki per R. 4 dikurang 2, 2. Jadi tidak sama dengan 0. Betul. Masih ada 2 kaki per R. Ya. Jadi tidak sama dengan 0. Atas benar, bawah benar, dan ini ada hubungannya. Kenapa ada hubungannya? Karena V itu sama dengan E kali R. Potensial sama dengan medan listrik kali jarak. Jadi benar-benar berhubungan. Jawabannya adalah A. Saya tulis saja di sini. Di mana ini? Ya, ini jawabannya adalah benar ya. Benar-benar berhubungan, berarti ini jawabannya adalah A. Tuh. Oke, nomor 29. Ya, saya kira nomor 29 itu yang terakhir saja. Nanti bisa kita lanjutkan kembali. Ya, ini adalah halaman kedua. Ya. Sebuah lift pada sebuah gedung bergerak naik dengan laju tetap H. Ya, massa lift adalah M besar dan mesin pemutar adalah F mesin. Selama proses tersebut 1, 2, 3. Ya. Bisa baca dulu silakan. Ya. Lift bergerak dengan kecepatan konstan sejauh H oleh gaya mesin pada berat lift M. 1. Usaha oleh gaya total yang bekerja pada lift adalah 0. Betul tidak? Betul. Kenapa? Ini kecepatannya tidak berubah. Tidak ada perubahan kecepatan konstan ya. Kita tahu bahwa usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik. Usaha sama dengan perubahan energi yang menyebabkan benda itu berbeda kecepatannya. Maka pernyataan satu itu benar. Usahanya 0. Kecepatannya sama ya. 2. Perubahan energi potensial lift adalah MGH. Energi potensial betul. Ya, energi potensial itu kan Mg kali H. H sebagai selisih ketinggian dalam hal ini. Kemudian 3. Usaha oleh gaya mesin pemutar lift adalah MGH.
Ya, usaha oleh itu betul MGH karena usaha itu sama dengan selain perubahan energi kinetik juga sebagai perubahan energi potensial. Ini benar. Yang keempat, perubahan energi kinetik lift adalah min MGH. Nah, ini berlaku ketika konservatif. Tidak ada pengaruh ke luar di mana delta EP sama dengan delta EK. Artinya pernyataan ini salah ya. Karena ini perubahan energi kinetik. Kan seperti yang tadi kita bilang, perubahan energi kinetik ini adalah nol. Tidak ada perubahan kecepatan. Jadi yang keempat salah. Benar, benar, benar. 1, 2, 3. Berarti jawabannya adalah iya, A. Oke, Oke, baik. Semoga ini sangat bermanfaat buat kalian. Harapan saya adalah channel ini bisa membantu kalian karena berdirinya channel ini adalah asas kemanfaatan ya. Manfaat buat kalian juga manfaat buat kamu. Manfaat buat kalian, kalian bisa menempuh ujian perguruan tinggi negeri dengan tidak susah payah karena mengerti, memahami cara mengerjakan soal-soalnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe lagi yang belum subscribe ya. Subscribe dan tekan tombol like, tekan tombol lonceng ya. Berikan komen, komen apapun ya, silakan di bawah kasih komen. Terima kasih, sampai ketemu di lain video. Silakan klik video yang lain. Semoga ini bisa membantu kalian. Oke, assalamualaikum.